Kejaksaan Agung menetapkan Nurman Herin menjadi tersangka kasus tindak pidana pencucian uang ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Nurman Herin merupakan teman kuliah Febri yang juga orang kepercayaannya. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan Nurman Herin sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang juga melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Nurman Herin menjadi tersangka setelah diduga ikut serta dalam kasus yang menyeret Febri. Nurman diketahui merupakan teman kuliah dan menjadi orang kepercayaan Febri saat menjabat Jampitsus. Nurman Herin akan ditahan di Rumah Tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Dengan pertimbangan dua alat bukti, dari tim 9 menetapkan tersangka NH terkait dugaan turut serta tindak pidana pencucian uang yang mulai hari ini akan ditahan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Sebelumnya, Febri Adriansyah juga telah ditahan untuk 20 hari ke depan di Rutan KPK. Saat keluar dari Kejagung, Febri tidak menggunakan rompi tahanan dan tangan tidak diborgol. Pada perkara ini, Kejagung menerima 2 tersangka yang dialihkan dari Polda Metro Jaya. Don Rito dari pihak swasta dan mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Kejagung mengusut total 4 sprindik pelimpahan dari Polri. Terbaru, tim 9 menerbitkan sprindik baru terkait TPPU temuan emas 74 kg dan uang ratusan miliar rupiah di rumah Febri di Sentul. Sedangkan 3 sprindik lain adalah kasus dugaan korupsi Asabri, Krakatau Steel, dan pengadaan batubara PLTU yang sempat menyebabkan pemadaman listrik. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung terus mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Dalam penggeledahan di rumah Febri, penyidik membawa sejumlah kotak kontainer yang diduga berisi barang bukti. Penggeledahan dilakukan di rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Jakarta Selatan. Proses penggeledahan berlangsung selama 3 jam, mulai pukul 18.30 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat. Dari lokasi, penyidik menyita dokumen-dokumen yang diduga berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, dokumen yang disita akan diajukan penetapan penyitaan ke Pengadilan Tipikor sebelum dianalisis untuk memperkuat alat bukti dalam penyidikan. Pada hari Jumat 31 Juli 2026, tim penyidik telah melaksanakan tindakan penggeledahan di salah satu rumah milik saudara Epa di daerah Rajo Dalam berdasarkan surat perintah penyidikan yang telah diterbitkan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan hukum acara, penyidik akan mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dokumen-dokumen tersebut nantinya akan dianalisis dan digunakan sebagai alat bukti guna memperkuat pembuktian serta konstruksi perkara yang sedang ditangani. Kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan dugaan TPPU yang menjerat Febri Adriansyah. Sebelumnya, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Kedatangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo disambut antusias warga Kupang. Sementara menurut pengamat politik asal Kupang, kehadiran Jokowi di NTT tidak memberikan dampak apapun selain mengenang masa lalu. Setelah berkeliling Lampung Juni lalu, safari politik Jokowi berlanjut. Kali ini Presiden ke-7 RI itu bertandang ke kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan seperti inilah antusiasme warga Kupang menyambut Jokowi.
Sejak Sabtu pagi, masa sudah menyemut di Jalan El Tari Kota Kupang. Mereka tampak antusias ingin bertemu hingga bersuah foto dengan Jokowi. Mama, bagaimana perasaannya dapat baju dari... Senang, gembira. Sukacita, oke. Datang di CFD dari jam berapa, Mama? Dari jam 6. Walaupun disambut meriah warga Kupang, namun menurut pengamat politik asal NTT Yonatan Lopo, kunjungan Jokowi ke NTT tidak memberikan manfaat bagi kesejahteraan warga NTT. Yonatan juga menilai kunjungan Jokowi ke Kupang tak lebih dari mengenang masa lalu dan hanya menguntungkan partai politik saja. Saya kira kunjungan Pak Jokowi tidak lebih dari sekedar nostalgia. Jadi saya kira hanya sebatas itu kita menerima kunjungan Pak Jokowi. Di luar itu saya kira tidak banyak yang bisa kita harapkan dari seseorang yang sudah tidak lagi berkuasa sebagai seorang presiden. Jadi kita perlu untuk memisahkan itu. Tetapi bagi PSI tentu saja mereka berkepentingan untuk menata barisan, mesin politik dan sebagainya dalam rangka konsolidasi untuk menuju pemilu yang akan datang. Sementara itu menurut Mahfud MD sebagai warga negara, Jokowi memiliki hak politik untuk melakukan kegiatan politik apapun, asalkan tidak dibiayai negara. Ini negara demokrasi, Pak Jokowi mau turun kemana itu kan hak dia, iya kan? Seperti halnya kita mau kemana-mana tidak boleh dihalangi punya agenda politik. Rencananya Jokowi akan safari politik di Kupang NTT hingga hari Minggu esok. Sebelumnya mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga sudah melakukan safari politik di kota Bandar Lampung. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan Universitas Gadjah Mada terkait keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Selain menolak banding UGM, Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp648.500 kepada pihak UGM. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PT UN Jakarta menegaskan hak masyarakat untuk mengetahui riwayat pendidikan pejabat negara mengalahkan klaim kerahasiaan data pribadi. Hakim menolak dalih UGM yang mempermasalahkan batas waktu permohonan informasi serta alasan perlindungan data pribadi. UGM kini wajib menyerahkan dan membuka seluruh dokumen akademik Joko Widodo ke publik. Presiden Prabowo Subianto minta unsur elit di semua bidang bersatu. Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato di hadapan Kadin di Istana Negara Jakarta hari Jumat. Prabowo pun tegaskan keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan para elitnya untuk bekerja sama. Menurutnya negara yang elitnya pecah beresiko menjadi negara gagal. Terkait hal tersebut, seluruh potensi nasional harus disinergikan agar mampu mendukung kemajuan Indonesia. Saya sudah diminta kalau turun jadi presiden. Kita belajar adalah memang perlunya suatu sinergitas antara elit. Perlunya ada kerjasama, kolaborasi. Semua bangsa yang berhasil, elitnya bisa kerjasama. Semua negara yang gagal, elitnya ribut. Apa yang kita maksud dengan elit? Elit adalah unsur pimpinan. Jadi elit bangsa adalah elit politik, elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, elit buruh. Badan Gizi Nasional kembalikan uang 311,2 miliar rupiah ke kas negara dari hasil penelusuran 414 temuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang bermasalah. Kepala Badan BGN, Bapak Mayor Jenderal TNI
Dijumpai di kantor BGN Jakarta hari Jumat, Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan 414 dapur MBG yang belum beroperasi telah terima pencairan anggaran atau punya rekening virtual ganda, sehingga dana harus dikembalikan ke kas negara. Terkait hal tersebut, Sudaryono pun tegaskan masalah ini telah dilaporkan ke aparat penegak hukum untuk dapat ditindaklanjuti.